Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurman, NIM 2311017. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS Magnum, yaitu menghitung volume alat maras menggunakan kurva fitting dan integrasi numerik. Baik, di sini langsung saja. Pertama-tama di sini ada apa sih yang mendasari tugas ini? Nah, ini adalah yaitu bagaimana cara kita menghitung volume sebuah objek nyata seperti alat maras yang akan kita hitung ini yang bentuknya tidak bisa dijelaskan dengan satu rumus geometri sederhana. Nah, alat maras ini memiliki kontur atau bentukan yang tidak beraturan. Nah, tidak ada volume rumus seperti kerucut atau setengah bola yang bisa langsung kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode numerik. Nah, di mana di sini kita akan membangun model matematika dari data lalu menyelesaikan integral secara numerik. Nah, tujuan utama tugas ini yaitu yang pertama itu ada memodelkan kontur alat maras dengan fungsi matematika yang akurat, kemudian menghitung volume dari model tersebut secara numerik, kemudian memvalidasi model dengan membandingkan dua metode yang berbeda. Nah, kemudian di sini untuk alurnya yang pertama di sini ada yaitu digitasi, yaitu mengekstrak data titik-titik dari foto, kemudian menghasilkan di sini saya dapat menghasilkan 85 titik koordinat X dan Y yang menjadi basis seluruh pemodelan. Kemudian ada processing, yaitu memastikan data memenuhi syarat matematis cubic spline, yaitu nilai X harus terisi tracing. Nah, kemudian tahap yang ketiga di sini ada kurva fitting dengan cubic spline. Ini adalah inti dari pemodelan, yaitu kita membangun fungsi polinomial order 3 yang merepresentasikan kontur alat maras. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada integrasi numerik dengan Simpson 1/3, yaitu mengubah model kurva menjadi angka volume melalui pendekatan numerik terhadap integral tentu. Nah, kemudian di sini ada digitasi dan reprocessing. Nah, di sini di sini proses dimulai dari digitasi, yaitu saya menempatkan 85 titik koordinat secara manual yang mengikuti tepi kontur alat maras di GeoGebra. Nah, yang seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, mengapa di sini bisa 85 titik? Di sini karena semakin banyak titiknya akan semakin detail model yang terbentuk. Nah, namun yang lebih penting lagi, titik-titik ini harus memenuhi syarat matematis cubic spline. Nah, kemudian selanjutnya di sini digunakan digitasi manual karena beberapa titik tidak berurutan. Nah, jadi di sini kita mengurutkan data berdasarkan X secara ascending. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pemodelan matematika konturnya, yaitu ada cubic spline. Nah, di sini kita akan membuat sambungan antar potong. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pemodelannya, yaitu kita menggunakan cubic spline. Nah, di sini mengapa tidak menggunakan satu polinomial? Nah, di sini karena satu polinomial order tinggi untuk 85 titik akan mengalami Runge phenomenon. Nah, yaitu adalah osilasi liar di ujung-ujung domain yang akan membuat model tidak berakurat sama sekali. Kemudian fit poly order 6 di GeoGebra sudah menunjukkan gejala ini. Nah, kemudian cubic spline menyelesaikan masalah ini dengan cara yang elegan, yaitu alih-alih menggunakan satu fungsi untuk semua titik, di sini kita akan menggunakan fungsi polinomial order 3 yang berbeda di setiap interval antara dua titik berurutan. Nah, syarat yang membuat sambungan antar potongan mulus ada 3. Yang pertama ada kontinuitas nilai S, kemudian ada kontinuitas turunan pertama, kemudian ada kontinuitas pada turunan kedua. Nah, hasilnya adalah kurva yang secara matematis mulus tanpa ada patahan, tanpa osilasi. Dan seperti yang terlihat
di grafik ini kurva merah mengikuti dengan sangat presisi. Nah, di sini ada 85 titik biru. Nah, kemudian selanjutnya di sini validasi MAE sama dengan RMSE-nya sama dengan 0 karena cubic spline adalah interpolasi bukan regresi. Nah, di sini kurva melewati tepat di setiap titik. Akurasinya 100% terhadap digitasi. Nah, kemudian di sini akan melanjutkan. Di sini ada integrasi numerik yaitu menggunakan metode Simpson 3. Di sini volume dihitung menggunakan konsep benda putar. Jika profil gunung diputar 360 derajat terhadap sumbu X, maka akan terbentuk benda 3 dimensi. Volumenya adalah V sama dengan Pi kali integral A ke B dari Fx kuadrat dx. Nah, kemudian integral ini tidak bisa diselesaikan secara analitik karena Fx adalah fungsi spline pieceviews yang sangat kompleks. Nah, di sini metode Simpson 1/3 berperan. Nah, ini di dasar Simpson 1/3 ini kita hampiri kurva pada setiap 3 titik berurutan menggunakan polinomial kuadratik, lalu dijumlahkan seluruh luas di bawahnya. Rumusnya adalah integral sama dengan H/3 dikali Fx0 tambah 4 Fx1 tambah 2 Fx2 tambah 4 Fx3 tambah Fxn. Nah, di mana H adalah lebar interval yang seragam. Kemudian koefisien 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1 bukan sembarang angka. Ini berasal dari integrasi analitik polinomial Lagrange orde 2 pada 3 titik. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil dan konversi satuan. Nah, hasil integrasi menggunakan Simpson 1/3 adalah volumenya sama dengan 135.601.698,98 piksel kubik. Angka ini adalah satuan piksel kubik karena data asalnya dari gambar digital. Untuk mendapatkan volume dalam meter kubik, kita memerlukan faktor skala. Faktor skalanya adalah berapa meter yang diwakili oleh satu piksel. Ini diperoleh dari data skala sama dengan tinggi sebenarnya dibagi tinggi dalam piksel. Karena tinggi Euler Maras tidak pasti diketahui dari gambar, di sini kami menggunakan 3 skenario asumsi. Saya menggunakan 3 skenario asumsi, yaitu ada 100, 150, dan 200 meter, di mana data ini saya dapatkan dari data di website UTS. Nah, kemudian volume meter sama dengan volume kubik dikali skala pangkat 3. Mengapa pangkat 3? Karena satuan volume adalah panjang pangkat 3. 1 dimensi dikonversi di X, 1 di Y. 1 di arah putaran. Nah, kemudian di sini ada perbandingan metode. Nah, di sini sebagai validasi saya membandingkan model cubic spline dengan fit poly orde 6 dari GeoGebra. Secara kualitatif di sini selisih volume hanya 0,26% untuk batas domain yang sama. Ini membuktikan konsistensi kedua metode secara numerik. Namun yang lebih penting adalah perbandingan kualitas model secara visual. Nah, di sini pada screenshot GeoGebra ini, kurva fit poly mulai menyimpang dari ujung domain. Di bagian gunung kiri dan kanan, kurva fit poly sudah tidak mengikuti tepi gambar. Inilah Runge fenomenon yang terjadi pada polinomial orde tinggi. Nah, sementara cubic spline sepanjang domain kurva selalu menempel tepat pada ujung kontur gunung. Nah, tidak ada osilasi, tidak ada penyimpangan bahkan di ujung sekalipun. Jadi, cubic spline tidak hanya menghasilkan angka yang mirip, tapi model matematikanya secara kualitatif jauh lebih akurat merepresentasikan bentuk gunung. Nah, kemudian di sini untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu cubic spline terbukti menjadi model yang paling tepat untuk bentuk kontur. Kurva melewati 85 titik dengan presisi sempurna tanpa osilasi, tanpa penyimpangan di ujung. MAE sama dengan RMSE-nya sama dengan 0 memvalidasi hal ini secara matematis. Kedua, yaitu Simpson 1/3 berhasil menghitung integral dari model yang kompleks secara numerik. Metode ini cocok karena kita menggunakan line space yang menghasilkan interval seragam.
dan syarat utama Simpson 1/3 terpenuhi. Kemudian yang ketiga di sini ada validasi silang dengan fit poly menggunakan selisih di bawah 1,4% secara kualitatif. Namun secara kualitatif cubic spline jauh lebih akurat mengikuti tepi gambar gunung. Keempat, keterbatasan utamanya adalah konversi satuan yang bergantung pada asumsi tinggi. Ini bisa diperbaiki jika tersedia data GPS atau referensi skala yang lebih akurat. Kemudian kesimpulan akhirnya itu metode numerik ini bukan sekedar hanya alat hitung, tapi cara kita membangun model matematika dari dunia nyata agar tidak bisa diselesaikan secara analitik. Kemudian di sini saya juga akan menampilkan script coding yang saya gunakan. Yang pertama, di sini kita akan mengimpor library yang akan kita butuhkan untuk proyek ini. Nah, di sini ada pandas untuk membaca CSV. Kemudian ada NumPy untuk operasi numerik seperti array dan linspace, dan matplotlib untuk visualisasi grafik, dan cubic spline dari SciPy sebagai fungsi utama untuk membangun model kurva. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengimpor karena ini notebook, ini kita jalankan di Google Colab. Nah, di sini saya akan mengunggah file CSV secara manual menggunakan file upload. Nah, di sini file yang diunggah bernama data.gunung CSV berisi hasil ekspor koordinat titik-titik kontur dari GeoGebra. Nah, kemudian setelah file terunggah, di sini saya baca menggunakan pdread. Nah, ini pdread CSV ini akan menampilkan 5 baris pertama dengan df head untuk memastikan data terbaca dengan benar. Nah, bisa dilihat total datanya ada 85 koordinat. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pre-processing data sebelum masuk ke cubic spline yang ada syarat penting, yaitu nilai X harus strictly increasing, yang artinya harus selalu naik dari kiri ke kanan. Karena proses digitasi dilakukan manual, ada kemungkinan urutannya berantakan. Kemudian di sini ada visualisasi awal. Ini adalah saya plot dulu titik-titik mentah hasil dari digitasi sebelumnya diurutkan untuk melihat bentuk konturnya secara visual. Nah, terlihat di sini bentuknya membentuk pola seperti gunung dengan puncak di tengah. Kemudian di sini selanjutnya ini saya plot dulu untuk titik-titik. Kemudian selanjutnya di sini saya cek menggunakan npdiff, yaitu ada dfx. Ini apakah semua selisih antar x bernilai positif. Hasilnya pas, yang artinya ada masalah. Setelah dicek indeksnya ternyata ada 8 titik, yaitu indeks 69-76 yang urutannya bermasalah. Di sini saya menampilkan baris bermasalahnya. Di sini saya tampilkan sekitar indeks bermasalah, yaitu ada titik-titik yang terinput tidak berurutan. Nah, solusinya saya urutkan seluruh data berdasarkan nilai X secara ascending menggunakan short values. Lalu reset index. Setelah itu saya verifikasi ulang, hasilnya sekarang true, yaitu X sudah strictly increasing dengan rentang 16 sampai 1182,32 pixel, tetap 85 titik. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke curve fitting dengan cubic spline. Di sini cubic spline ini adalah metode interpolasi yang membangun kurva polinomial order 3 di setiap interval antar titik dengan sambungan yang mulus. Keunggulannya dibanding metode fitting polinomial seperti fit poly yang kita gunakan sebelumnya, ini adalah tidak mengalami range phenomenon, yaitu osilasi liar ujung kurva. Nah, kemudian di sini yang pertama di sini kita akan membangun model cubic spline. Model dibangun cukup dengan satu baris, yaitu cubic spline X. XY model ini berlaku pada domain X dari 16 sampai 118,34 pixel, sama seperti rentang data asli. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat 1000 titik X baru menggunakan linspace agar kurva yang divisualisasikan halus. Lalu evaluasi model spline di titik-titik itu hasilnya bisa dilihat di grafik titik-titik biru. Di sini titik birunya ada 85 titik hasil
digitasi asli, garis merah adalah kurva kubik spline yang mengikuti bentuk gunung dengan mulus termasuk di bagian puncaknya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan validasi model karena kubik spline ini adalah metode interpolasi bukan regresi, karena secara teori kurva harus melewati tepat di semua titik data. Jadi errornya seharusnya 0. Nah, kemudian di sini kita akan untuk memperkuat saya akan evaluasi model tepat di titik-titik X asli, lalu hitung mean absolute error dan root mean squared error antara Y asli dan Y prediksi. Hasilnya, MAE dan RSME-nya sama-sama 0,0000 melewati semua titik secara eksak. Kemudian selanjutnya untuk memperkuat itu saya plot grafik errornya, terlihat semua titik-titik menempel di garis error 0. Jadi memang tidak ada penyimpangan sama sekali. Kemudian untuk memperkuat itu kemudian selanjutnya sekarang ini adalah bagian inti perhitungan volumenya. Volume alat naras saya modelkan sebagai benda putar, yaitu profil kurva diputar terhadap sumbu X. Rumusnya V sama dengan Pi dikali integral dari fx pangkat 2 dx, karena integralnya tidak bisa dihitung analitik dari data diskrit. Saya gunakan metode numerik Simpson 1/3. Kemudian di sini saya membuat fungsi Simpson 1/3 sendiri, bukan pakai fungsi bawaan CPy di sini supaya perhitungannya transparan sesuai rumus metode numerik. Logikanya titik ujung kiri dan kanan berbobot 1, titik indeks ganjil berbobot 4, titik indeks genap di tengah berbobot 2, semua dikali H/3. Ada juga pengecekan kalau jumlah interval ganjilnya otomatis. Titik terakhir dibuang dengan peringanan karena Simpson 1/3 mensyaratkan jumlah interval genap. Kemudian selanjutnya di sini kita akan menghitung luas penampang dan volume. Nilai Y dikuadratkan dulu sesuai rumus benda putar, lalu diintegralkan menggunakan fungsi Simpson yang saya buat. Nah, hasilnya di sini luas penampangnya sebesar 43.163.361 piksel kuadrat. Dan setelah dikali pi volume gunung dalam satuan piksel kubik adalah 135.698,98 piksel kubik. Sini kita perhatikan juga muncul peringatan bahwa jumlah interval ganjil sehingga satu titik terakhir diabaikan. Ini konsekuensi yang dari pakai 1000 titik hasil linspace. Kemudian sini kita akan mengkonversi ke satuan meter karena semua data berasal dari piksel gambar. Di sini volume yang saya dapat juga dalam piksel kubik, belum bermakna secara fisik. Untuk mengkonversinya ke meter kubik dibutuhkan skala meter per piksel, yaitu tinggi sebenarnya dibagi tinggi gambar dalam piksel. Masalahnya tinggi asli alat naras saya tidak ketahui pasti dari foto ya. Jadi di sini saya buat 3 skenario asumsi, yaitu tinggi gunung gambar terukur 329,47 piksel. Saya asumsikan 3 kemungkinan tinggi asli yang saya dapat datanya dari web UTS. Di sini ada 100, 150, dan 200 meter. Nah, untuk masing-masing saya hitung skala meter per piksel, lalu volumenya dikonversi dengan mengalihkan skala pangkat 3 atau kubik karena volume itu 3 dimensi. Hasilnya jika tingginya 100 meter, volumenya sekitar 3,79 juta meter kubik. Kalau 150, volumenya itu sekitar 12,8 juta meter kubik. Kalau tingginya 200 meter, sekitar 30,3 juta meter kubik. Nah, terlihat hasilnya sangat sensitif terhadap asumsi tinggi karena efek pangkatnya. Kemudian selanjutnya sebagai validasi akhir saya bandingkan hasil volume dari Python menggunakan kubik spline dengan hasil Fitbody Orde 6 yang sebelumnya dihitung langsung di GeoGebra. Di sini ada 2 skenario perbandingan dari GeoGebra, yaitu ada Fitbody dengan batas digitasi menghasilkan 135, 951, 50,83 piksel, dan Fitbody dengan batas kaki bukit menghasilkan 137, 445, 584,74 piksel kubik dibandingkan dengan hasil Python sebesar 135,
601, 698,98 piksel kubik. Selisihnya hanya 0,26% dan 1,36%, sangat kecil. Nah, kesimpulannya, meskipun berselisih numerik antara kubik spline dengan Fit Poly orde 6 kecil, secara visual kubik spline jauh lebih akurat mengikuti kontur gunung asli karena Fit Poly cenderung mengalami penyimpangan di ujung kurva akibat Runge phenomenon, sementara kubik spline tidak mengalami masalah itu. Jadi secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bagaimana dua metode numerik, yaitu kubik spline untuk kurva fitting dan Simpson 1/3 untuk integrasi, bisa dikombinasikan untuk mengestimasi volume objek alam dari data digitasi foto dengan hasil yang tervalidasi baik secara error, interpolasi, maupun perbandingan metode lain. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.